Ini gimana sih? Lu bukannya nge-tag podcast, update news, malah lihat cewek-cewek di X. Ya Allah. Gua laki, jomblo. Hah? Selamat datang, Mumu. Belum. Belum. Belum, anjing. Tapi gue yakin banget dia pasti datang. Serius. Udah digoreng-goreng. Iya. Fabrizio Romano juga sudah bersabda. Iya. Bersama kami kembali ya. Ini adalah squad atau mungkin talent awal United Club ya. Udah lama ya? Udah lama ya kita kalau dia awal ya. Kamu kok sekarang makin legit ya? Iya, rezeki dari Tuhan sama support dari ya circle-circle. Gila terus. Circle yang positif ini. Iya. Wah, circle ya. Jadi guys, soalnya banyak yang bilang kita circle. iya, jadi gitu. kalau buat lo yang belum tahu, The United Wave itu bukan komunitas kita ya. Bukan. Kita media. Media. Tapi ada lagi istilah baru sekarang. Apa? Di sosial media. Circle. Iya, makanya. Bang Mardel, Koko United, boleh gabung nggak ke circle ini? Ya kita feel free aja, silakan. Kita free aja sih. Karena kemungkinan kita juga akan bikin fun football, Fun soccer. Terus nanti kalau kita live reaction, kita undang beberapa ini ya, followers ya. Bukan followers dong, teman dong. Lu sombong banget ngomongnya followers, teman. Bukan, gitu. Del. Apa? Kan followers. Ikutin kita di United Wave. Waktu kita undang datang sini, kita kenalan. Itu baru jadi teman. Iya dong, kan tak kenal maka tak sayang. Susah emang nih sekarang lagi happy. Koko tuh lagi happy-happynya guys, karena endorsan udah mulai banyak yang masuk. Ya, udah mulai mau bergerak sendiri tanpa The United Wave ya nggak apa-apa juga. Nggak ada. Gue seneng ketika temen gue berkembang. Gue mah nggak pernah mendikte. Nggak ada gitu. Mendikte. Emang ada yang mendikte? Emang ada ya? Nggak tahu sih. Kemarin ada yang nanya saya, Kok, lu gini-gini ada yang follow nggak sih? Pemain MU. Lu ada emang yang follow? Nggak tahu lagi. Emang ada yang follow? Hah? Ya, gitu deh. Lu ada sih yang follow? Nih, Koko di follow oleh ini dia. Kelas. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nggak tahu. Kalau gue di follow sama ini nih. 1, 2, 3. Ini dia. Iya. Dua legend, dua back. Iya, itu di masa yang sama sih. Di zaman-zaman salah satu mereka tuh pemain David dalam Beckham. squad. Treble. Tapi Sylvester enggak deh kayaknya. Enggak ya? Sylvester itu datangnya tahun 2000 apa ya? Tapi kalau si Brown ya. Brown ada di squad. Gara-gara lo centing ya? Di depan Brown. Jadi nah, ini nih videonya nih. He's big, he's bad, he's Wesley Brown, the hardest man in all the town, with orange hair beware. Come on, never go if you dare. Woo! Keren banget kan? Sampai di notice, sampai di senyum-senyum, sampai rame yang nonton video Koko nih segini jumlah views-nya. Nah, enggak masalahnya bikin gue happy itu. Apa? Dia tuh follow gua 10 hari setelah event. Oh gitu. Berarti kan gua teringat banget pikirannya. Ungger. Cakep-cakep lagi kok yang di TikTok ya? Iya, Mak. Pakai sound itu. Ya itulah. Ya itulah. Tadi kita bahas transfer yang sedikit, opening intermezzo biar nggak kaku-kaku banget. Mbumo. Mbumo sudah dikabarkan. Coba opening udah lama nggak opening? Kan udah tadi. Oh, udah ya. Nggak bercanda doang. Welcome back to the United Wave Podcast with me Mardel dan juga Koko United. yang nontonin kita dari zaman dulu tuh ketika kita pindah-pindah tempat. Pindah-pindah tempat dari Kafe-kafe. Dari apa? Iya, kafe, terus coffee shop, terus studio di BSD. Nah, ini beberapa cuplikannya. Gak usah. Seru mereka cari sendiri aja. Kalian subscribe aja terus scroll ke bawah nih. Iya. Tapi Mbumo ternyata ya salah ini juga sih, salah Spurs juga sih. Oh, iya. Mereka tiba-tiba datang, nih gue mau bayar 80 juta. Cuman kan emang Mbumo keinginannya kuat banget nih, Del. Ya. Jadi dia maunya ke Manchester United. Dan makanya udah orgasm banget untuk bisa bergabung dengan Manchester United. Iya, pertama kan minta 45 juta plus 10. Ending-endingnya nih sekitar 60-an. Ya hampir sama kayak Kunya kali. Iya, terus gue sempat tadi komen di postingannya Fabrizio Romano yang ini nih. Gue cuma nanya 60 juta euro, 60 tanda tanya. 60 juta. Yang komen banyak banget, bervariasi. Di antaranya ada yang bilang, ya bang ini kan Premier League proven, terus juga statistiknya bagus musim lalu, terus juga ya harga segitu untuk di zaman sekarang, transfer ya wajar lah. Tapi ada yang bilang juga ini kemahalan, karena takut flop. Tapi di satu sisi lain, secara salary nih kok, lo tahu nggak sih salary yang di offer United? Bukan, yang rame pertama, Mbumo katanya minta 250.000 pound sterling.
Tapi tiba-tiba Anjing, kemarin ada mahal berita. banget ya? Iya, digorengnya begitu, Del. Kalau Casemiro kan 3,5 nih sekarang. 380 kayaknya. 350, 380. Iya, ya. Pokoknya Terus? paling tinggi lah. Terus ada berita kan katanya minta 250.000 pound sterling. Tapi ternyata beberapa hari yang lalu gua baca ternyata Mbeumo itu cuma minta 150.000 pound sterling, yang dimana cuma naik dikit dari dia di Brentford. Jadi seharusnya cincai aja nih. Cincai lah, masuk. Ya mungkin Brentford waktu MU nawar bid kedua udah samain aja kayak Kunya kan gitu paling kan. Duit dari mana, Bos? Sekarang pemain-pemain aja Sancho, Rashford, Anthony, Garnacho aja masih belum ada Masih belum bilang. jelas gitu. Lo Tapi kemarin udah sempat ngebahas nggak sih kalau 4 pemain ini nggak ikutan ke pramusim? Udah sempat bahas belum? belum Nah, tentu kan. Tapi ada kemungkinan besar kalau mereka belum kejual sampai nanti pramusim, 4 pemain ini tuh akan latihan terpisah. Mereka akan di Carrington doang. Oh, nggak diajak. Nggak diajak sama Amorim. Jadi Udah memang pasti 4 orang ini. 4 nama ini yang digoreng bahwa ya udah lu kagak ikut pramusim ke US sama ya ntar ada beberapa ke mungkin ada di Manchester juga ya. Tapi bentar, balik ke Mbeumo lagi tadi. Apa yang belum kita bahas tentang Mbeumo? Ya, kalau lu ngeliat cara mainnya gimana, Del? Cara main sebenarnya dia tipikal pemain yang bisa mempertajam lini serang. Iya. Namun balik lagi, gue tuh masih mencoba melihat apakah tipikal pemain seperti Mbeumo ini dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Ya, pastilah. Kalau nggak kan nggak dibeli. Iya, gue paham itu. Cuman kan balik lagi, apakah ini Mbeumo? Kan belum ada yang berita yang jelas tuh. Mbeumo itu MU yang mau atau Amorim yang mau? Oh, tapi kayaknya kalau sekarang udah nggak perlu dipertanyakan deh seperti itu. Karena memang Kita realistis harus ada yang datang gitu, pemain baru. karena seger Jason kan? Wilcox sama si siapa si Omar Berada. Omar Berada sama Ruben Amorim maksudnya udah sevisi maksud gua. Oke. Udah sevisi. Jadi sepertinya harusnya hal-hal seperti itu nggak usah kita pertanyakan lagi gitu. Paling ya kecuali nggak tahu cerita ya tiba-tiba dia flop terus tiba-tiba berapa musim lagi ada berita kayak kemarin ada berita kan kayak ternyata yang mauin Anthony itu bukan Ten Hag. Nah kan ada berita gitu kan. Iya. Cuman kalau untuk sekarang gue bisa ya 99,9% yakin ini ya udah sevisi lah. Kenapa gue bilang gitu? Karena karakteristiknya Mbeumo dan Kunya Mbeumo apa Mbeumo sih? Mbeumo. Mbeumo. Tulisannya kan Mbeumo. Ya Cuman orang-orang nggak dibaca. ngomongnya- enggak, jadi ngomong Mbeumo, bukan Buemo. Buemo itu apa ya? Buemo. Udah lanjut dulu. Iya, Jangan iya, distract. maksudnya dua pemain ini kayak Kunya masih siapa? Mbeumo ini gue lihat tipe-tipe badan yang keker, intensitas tinggi, dan dua pemain ini tuh sangat berbeda dengan 4 pemain yang tadi kita sebutin kayak Anthony, Garnacho, Sancho, dan Rashford. Nggak ada yang mirip kayak gitu kan? Jadi ini tipikalnya Mbeumo ini bukan tipikal winger ya, tapi lebih attacking. Dia memang dari sayap sih cut inside gitu. Cuman untuk main di posisi belakang striker ya memang pas sih. Jadi apa ya? Bisa gue bilang memang tipe striker, tipe pemain berbeda lah sama pemain MU sebelumnya. Karena gue juga ngeliat Mbeumo ini ya sedikit out of context gitu dari obrolan gue sama Koko. Dia tuh di Brentford tuh dari 2019 apa dari 2020 gitu. Dari zaman main di Championship sampai dia sekarang Iya, benar. seperti ini gitu ya. Dan dia menunjukkan tajinya di musim lalu, termasuk musim yang cukup atau nggak paling baik lah secara overallnya. Oh, ini pemain dengan harga 60 juta sekian ini, itu memang ya Brentford kayak melepas satu pemain intinya. Iya. Apalagi kan si Christian Nordgaard yang rekan setimnya juga pindah ke Arsenal nih, dengan harga 11 juta. Tapi kalau tadi 11 juta Nordgaard? 11 juta pound sterling. Anjing. Ini posisinya apa sih Nordgaard? Pemain tengah. Oh, pemain tengah. Yang kata-katanya penggantinya Christian Eriksen kan dia dari Denmark. Denmark apa Norway? Norway anjir. Namanya Nordgaard. Karena dia Oh iya Norway. Iya. adik kakaknya mau Odegaard. Gampang sekali jawabannya. Ya tapi kalau ngomong soal harga Del, udahlah. Gua pusing ya kalau ngomongin soal harga ya karena ya namanya hukum ekonomi itu kan ada permintaan, ada ada supply, ada demand. permintaan kan ya. Kalau emang MU maunya ini dan Brentford mau lepas dan MU nggak punya alternatif lain, ya udah, ya suka-sukanya. Dan akan jadi pertanyaan berikutnya kok ketika nanti di musim depan kalau MU udah mulai digoreng tentang bagaimana kondisi finansial. Iya. Nah itu kan yang jadi pertanyaan ketika MU sudah banyak melakukan layoff, abis itu juga banyak
yang naikin harga Ina itu tiket apa segala Apa macam. Ina itu? Ina, bukan Inaima. Bukan Maksudnya itu, ke situ kan? itu teman. Apa kabar tuh ya? Kapan nih Inaima main ke sini? Kemarin Boleh lah. ketemu Ferdinand kemarin dia. Oh gitu, di Thailand. Oh itu sama. Gue lupa mau ngomong apa. Kenapa sih? Oh iya, makanya tadi lu kan ngomong soal duit. Makanya kenapa MU buru-buru nge-sign si Cunha? Ya selain karena deal, karena untuk supaya Cunha itu masuk ke laporan keuangan musim lalu. Oh. Dan menurut gua kan kalau lu kan bilang Bumo masih bulan Juni nih, dan sedangkan bulan Juni ini masih ikut laporan keuangan musim lalu. Dan menurut gua Bumo akan kenapa sampai sekarang belum here we go? Karena mungkin akan benar-benar datangnya itu Setelah 1 Juli. Setelah Juni. Setelah tutup buku. Setelah tutup buku musim lalu untuk ya musim baru dia baru akan masuk. Itu sih kalau. Dan kalau ngeliat dari perspektif lain sebenarnya adalah gimana caranya untuk pembukuan musim lalu atau enggak ya musim lalu ini tidak defisit banget, harus ada pemain yang dilepas. Jadi betul. antara kalau kita kan ngetek podcast ini di tanggal 26. Jadi sebelum 26 Juni ya, sebelum Juli tuh setidaknya harus ada pemain yang dijual. Yang jual, betul. Biar jadi nambah sedikit margin atau mungkin biar yang tidak mengurangi itu defisitnya. Itu kan yang benar-benar gue harap sih ya kalau kita langsung refer ke salah satu isu yang paling santer, Sancho. Iya, Sancho yang kemarin Fenerbahce mau Fenerbahce sih bacanya? Fenerbahce. Ya itulah ya. Fenerbahce mau udah sanggupin tuh bayar gaji dia 10 juta euro semusim. Dan Mourinho juga pengen Sancho ke sana. Gue kaget sih Mourinho mau dia. Mourinho kan tipe yang Pogba aja ribut sama dia kan gara-gara bandel kan. Nah, kenapa tiba-tiba dia beli Sancho ya? Yang attitude-nya di atas kertas dan di atas lapangan kita sama-sama tahu di atas sosial media nggak bagus gitu kan. Dan ada pertimbangan lain mungkin kalau kita ngelihat dari Mourinho, dia memikirkan bagaimana kebutuhan tim sebenarnya. Mungkin juga. Ada satu pemain yang available dengan plus minusnya, tapi gimana caranya lo itu nanti bisa bermain baik di Liga Turki. Iya, terserah dah lu mau ngapain, nggak tidur apa, pokoknya di atas lapangan lu perform udah cukup. Nah, tapi masalahnya Fenerbahce itu cuman mau bayarin 15 juta pound sterling yang dimana United minta 25 juta pound sterling. Tiba-tiba datang nih Juventus, tak. Udah mau. Iya, dan gajinya ternyata cuma 5,5 juta euro plus bonus. Ini berarti pinter nih si Juventus. Kenapa? Negonya. Iya dong. Kan kita sama-sama tahu kalau Sancho nih nggak mau pindah, ada faktor takut financial freedom-nya terenggut kan. Ini kan 250 ribu pound sterling, tiba-tiba terenggut gitu aja kan, nggak lucu gitu. Dan ya kita nggak tahu pasti lah ya. Cuman ditulis 5,5 juta euro plus bonus. Bonusnya apa kita nggak tahu. Dan mungkin menurut gua yang akan deal ke Juve karena Juve mau bayar MU 21 juta pound sterling. Ya udahlah, MU rugi 4 juta, ya udahlah. Tapi dibanding kita kalau gua pribadi dari dalam daging. Tapi kalau gua pribadi ngelihat kondisi kedalaman skuadnya United sekarang, alangkah indahnya seandainya ya, ini kita berandai-andai Sancho itu tuker tambah sama Vlahovic. Nah, ada berita itu juga tuh Vlahovic. Cuman kalau misalkan ada Vlahovic datang, kemungkinan sih ini sih Del akan tuker tambah ya. Tuker tambah. Tapi maksud gua nggak apa-apa. Nah itu namanya berapa? Karena kan sempat sekarang nih Højlund dikaitkan dengan Inter Milan. Sama katanya mau ditukar sama Taremi. Cuman gue baca lagi ternyata dealnya off lah. Karena juga Inter juga. Iya, Inter cuma mau pinjam dengan opsi pembelian. Oh gitu? Iya. Si Højlund? Ada ya. Cuman ya kita nggak mau dibohongi lah kayak Chelsea ya, katanya mau pinjem dulu setahun habis itu dibeli di akhir musim ternyata dia lebih baik bayar penalti. Berarti kan setoksik itu Sancho maksudnya memang tidak semenjanjikan itu kalau dipermanenkan. Bener sih, lebih baik gue bayar penalti daripada gue dapet kartu mati katanya. Gitu. Ya itu dari Højlund karena sebenarnya kalau misalnya memang dia dilepas, gue tuh ngerasa ada juga kabar yang mengatakan bahwa kalau Amorim itu lebih memilih untuk bisa nurture Zirkzee. Iya, benar. Dia milih Zirkzee daripada Højlund. Tapi kalau yang soal Vlahovic tadi, menurut gua ya, memang ada opsi untuk tuker ya, tuker tambah. Tapi kayaknya Ruben Amorim nggak akan beli Vlahovic sih. Kenapa? Karena bukan tipe pemain yang diinginkan, walaupun Vlahovic pun di atas kertas juga pelatih Juve baru tuh Igor Tudor juga kayaknya emang nggak akan pakai dia. Tapi menurut gua Amorim memang lebih prefernya siapa? Gyökeres sih.
Udahlah, Tetep. sama ngomong Gyökeres. Nggak, tapi menurut gue tetap kayak Gyökeres ujung-ujungnya kan datang. Gyökeres tuh lebih deket ke Arsenal, meskipun Sesko baru aja nge-follow Instagram Arsenal. Nah, ini aneh Del, aneh. Ini aneh. Arsenal aneh. Arsenal butuh striker tapi belinya malah pemain tengah sama si kiper nih, Kiper, Kepa. Kepa. Terus Nih, juga 5 juta doang dibeli buat apa gitu ya? gini Buat deh, pelapis. kita berpikir deh. Asik. Arsenal itu butuh striker, iya kan? Kita kalau nonton Liga Inggris tahu Arsenal butuh striker dari beberapa musim lalu. Tapi kenapa striker yang diincar nih Sesko dan Gyökeres yang dimana maksud gue itu nggak apple to apple, cara mainnya berbeda. Berarti kan ada yang aneh nih, iya kan? Aneh dalam arti siapa yang sebetulnya Arsenal mau? Faktor harga atau faktor kebutuhan nih? Kalau gue jadi fans Arsenal sekarang, gue mau siapapun itu yang didatangkan, striker, yang penting ada dulu. Karena lo lihat musim kemarin Arsenal mereka bermain tanpa striker murni. Iya. Merino dijadiin striker. Iya, benar. Itu maksud gue udah bener-bener kepepet banget. Sedangkan ekspektasi fans Arsenal, koreksi gue kalau gue salah, kalau ada fans Arsenal yang nonton. Tolong Ilham. Tolong apa namanya? Ilham, tolong. Ilham, tolong ya, tolong Dikoreksi, dikoreksi ya. iya. Karena 3 musim tidak juara itu lebih 3 musim hampir juara. 3 musim hat-trick juara 2. Iya, lebih sakit menurut gua daripada MU yang berjuang lepas dari zona degradasi. Bener. Karena Lebih kalau sakit kata ya? lebih sakit karena kalau katanya Mbak siapa tuh Almost is never enough. Iya. Siapa? Ariana Grande. Ariana Grande Iya. itu benar-benar Almost is never enough. sakit banget kalau misalnya lo udah ada di depan mata Iya lo, sih. tapi lo nggak dapet tuh untuk segala hal, Bener percintaan, sih. keluarga, pekerjaan. Itu semua itu kayak itu ibaratnya kita putus sama mantan tapi kita nggak punya jawaban ya. Sampai-sampai kita mencari-cari ya. kenapa nyambung kayak gitu sih? Enggak kan paling relate itu Iya, contohnya. Iya, yang paling terjadi di hari-hari ya. Di hari-hari di kalangan teman-teman Aku saya takut- begitu semua Aku rata-rata. takut Koko lebih offside ngomongnya, lanjut lagi ya. Enggak, itu kan teman-teman gue. Kalau lo gitu. sendiri gimana? Hah? Jadi kan almost is never enough Nah, gitu. jadi- Hampir itu nggak pernah cukup. Nggak pernah gitu. cukup. Jadi sekalian aja lo itu hampir ke zona degradasi tapi akhirnya lolos. Akhirnya lolos. Tidak zona degradasi. Tapi kita udah lolos. udah lolos. Jadi Iya. kayak ya pelong lah. Kalau Kita udah Arsenal- lolos, bukan hampir lolos. Tapi kalau Arsenal tuh kayak lu harusnya bisa ngejar Liverpool. Iya, Liverpoolnya iya. juga banyak orang yang bilang karena City-nya kepleset. Iya. Cuma menurut gua Arne Slot tuh memang luar biasa. Emang bagus kok, emang bagus. Dia emang bisa bagus. meramu. Bahkan ada apa lanjutin dulu. meramu pendekatan sama pemain-pemain Iya. Liverpoolnya. Iya, bahkan ada statistik ngomong Liverpool tuh salah satu klub nomor 1 apa nomor berapa yang paling banyak buang-buang peluang, gila nggak? Berarti kan emang Liverpool bener ada. Ya mungkin Karena ada Darwin Núñez ya? Darwin Núñez. Sekarang udah botak, Bro. Iya bro, dia pengen jadi Ronaldo kayak Udah bro. mau masuk KDM kayaknya, Barak. Ronaldo, Hah, Barak aja. Ya, balik soal United lagi, kita ngomongin soal striker. Memang sekarang harus ada kedalaman skuad, gitu ya. Iya. Mbeumo datang, punya datang, tapi tentunya harus ada kedalaman skuad. Iya, tadi kita bahas lagi tuh 4 orang itu tuh. 4 orang itu kan kita juga udah bahas Sancho. kemarin. Tapi menurut gua Sancho kayaknya ke Juventus deh. Juventus menurut ya? gua, Iya. Feeling Juve. Rashford udah ngebet banget juga ke Barca. Ini gua kecewa sih sama Rashford ya. Dah kalau Ini ngomongin, orang tuh udah kayak nggak punya harga diri tuh Ngadel. kalau ngomongin kecewa sama 2 nama lah, Garnacho sama Rashford ya udah emang seperti itu aja. Kalau Garnacho kan saya kecewa di atas lapangan dan di real life. pengalaman di Malaysia ya. Iya, dilewatin gitu aja itu kecewa. Tapi kalau ya udah loh. Lu siapa kata yang nonton, lu siapa emang mesti disamperin kan? Mesti Dia lagi stop. mabuk. Tolong dipotong itu ya, biar framing Koko ya. dia ini apa? Si Rashford, gua kecewa ini deh. Tiba-tiba kan ternyata kan lu tau kan yang dia lagi duduk ditanya, "Do you wanna play with Lamine Yamal? Who don't want to play with the best?" Ternyata itu yang nanya tuh katanya fans Barca. Katanya itu fans Barca apa YouTuber juga gua nggak tahu. Dan jujur ya, gua buat gua itu memalukan sih buat Marcus Rashford yang dimana waktu seumuran Lamine Yamal itu tuh jago banget. Dan seiring berjalan waktu ya karena salah pergaulan, terus juga MU salah didik, dikasih gaji, kontrak, terus gitu-gitu jadi turun itu menurut gua memalukan sih. Seharusnya yang ditanya tuh Lamine Yamal, lu mau nggak main sama Marcus Rashford? Itu baru bener. Tapi kalau Dan yang jadi Marcus sekarang Rashford ditanya, aduh kecewa gua. ambigu lagi, gua tuh penasaran juga nyambung soal Rashford adalah De Gea. Iya. Itu kayak ngepost sesuatu tapi kayak mention Rashford, gue lupa dia ngomong Main apa. pedal.
Oh, main pedal ya? Iya, oh, ada waiting gambar buat main pedal ya. pedal, iya. Pedal. Pedal lagi ini ya. In banget. In banget ya. Iya. Kayak kita mesti coba deh. Gua Pedal wave, pedal wave. Pedal wave. Oh, kita. ada yang ngajakin, baru inget. Siapa? Ada si Raihan itu. Oh, ayo. Raihan Arya. Ayo, guys. Dia ngomong gua, "Kok, mau nggak collab sama komunitas ini gua sama Wave?" Ya, iya itu yang gua mau ngomong sama lu, lupa anjir banyak banget yang gua Udah kebanyakan lupa. lu. Kita udah jarang ngobrol emang sekarang. Lu udah sibuk banget Udah sekarang butuh dengan asisten nih. Iya, siap. Enggak. Ya, balik soal pemain-pemain United Tapi gua mungkin kecewa sama transfer Rashford, gua ya. kecewa banget. Lu nggak kecewa ya? Gua sih udah dalam tahap serah lu udah mau ngapain. Nggak, karena gue untuk semua pemain MU apalagi yang datang dari youngster dari tim muda, gue tuh Malah nyalain PS nih Renaldi nih. Gue tuh maksudnya buat pemain MU yang datang dari youngster gitu terus dari kecil gue nonton itu gue sangat menyayangkan kalau dia sampai pergi sih dah. Gitu. Ya. Gue segitunya. Gitu. Tapi kan kalau kata Bernadia hidup harus terus berjalan ya. Iya, hidup harus terus berjalan. Jadi ya udah aja maksud gua. Apalagi Rashford udah 27 kan. Ya people comes and go, but the club United still. Jadi still stay. Ya. Jadi kalau buat lu juga nih ada sedikit info, The United Wave akan bikin open trip ketiga kalinya. Kita harus ke Old Trafford di bulan Desember akan menonton pertandingan West Ham United yang akan bertandang ke Old Trafford melawan tim kecintaan kita. Jadi untuk more details nanti akan kita posting di Instagramnya The United Wave. Jadi tungguin aja, doakan juga biar Koko United Desember ini ikutan sama gua ke Old Trafford. Amin. Atau kalau kalian udah nggak sabar langsung cek aja IG-nya Mario Delano. Udah ya. Bagus. Lu tiap hari ngepost ya 2 hari sekali, 3 hari sekali ya, luar biasa nih. Saya kira ini postan lama, oh ternyata baru nih ngepost terus. Keren. Apa? Lanjut, saya sambil baca berita nih. Ada berita lagi. Ini ada berita. MU ngadain pembicaraan dengan representatifnya Klub Brugge. Ya. Buat pemain tengahnya namanya Arden Jasari. Orang mana nih Arden Jasari ya? Kayak Turki deh. Hah? Enggak, tapi orang putih nih namanya Arden Jasari. Lah emang kalau misalnya Turki nggak putih lu, Sorry. kacau lu. Iya, muka-mukanya kayak muka orang Eropa maksudnya. Arden Jasa, Turki, Eropa, Swiss, dia Swiss. Nah, umurnya 22 tahun. Nah, pemain tengah si Milan udah ngebid 25,6 juta. Oh, mentang-mentang. Tapi lebih banyak beritanya itu untuk katanya mau ke Milan. Iya, jadi rebutan sengit. Iya, MU dan Milan dilansir oleh bola.net nih ya. Oh iya. Terus klub Brugge minta 34 juta pound sterling. Ini Milan banyak duit ya, mentang-mentang abis jual Tiani ya. Tiani itu. Digoreng terus, ada juara keturunan Indonesia gitu. Nah, terus lebih lucu lagi ini, Del. MU kan masih pasti beli striker lah. Cuman yang lucunya ini, dia ngejar tuh antara Gyökeres atau Hugo Ekitike, yang dimana juga Ekitike harganya 100 juta, Cok. Iya, itu dua pemain yang menurut gua karakternya berbeda. Makanya gua bilang, enggak lah, MU pasti lebih ngejar Gyökeres. Nah, makanya tadi gua nanya, Arsenal nih kenapa nggak beli striker? Dia tuh beli striker berdasarkan kebutuhan atau kondisi dompet, iya kan? Iya. Karena kan aja lah kalau emang iya, itu lagi nggak ada duit. Terus ini Del, Nkunku mau ditukar sama Garnacho, gue sih enggak sih. Enggak sih gue. Enggak. Jatuhnya maaf gitu ya. Useless ditukar useless. Iya, enggak, Nkunku jago. Kalau Garnacho bisa kepake, enggak useless amat lah. Kalau Nkunku useless banget nih. Iya, soalnya enggak dia jago, cuma cedera mulu kan. Itu yang bikin kesel. Kemarin pas final Conference League juga nggak dimainin tuh dia. Enggak, substitution. Unused substitution gitu. Oke, terus kiper deh kok kiper. Nah, kiper nih. Gua kan kepengen ya Emiliano Martinez ya. Karena kita kalau track record United beli kiper tua, iya. Itu proven tuh. Van der Sar. Cuman, tapi nggak semasa kita hidup yang kita lihat ya jago ya Schmeichel sama Van der Sar kan. Iya. De Gea kan memang dari muda kan. Nggak cuma soalnya, gue sih mau Emiliano Martinez. Cuma atau Diego Costa menurut lo? 40 juta pound sterling, gue nggak sih. Ya kalau misalkan MU punya budget. Tuker tambah sama Garnacho aja. Atau Rashford dipermainin sama Aston Villa? Enggak sih, tetap sih. Gua dengan keluar 40 juta, kan katanya si Martinez 40 juta, si Costa 50. Gue lebih baik keluar 50 buat Diego Costa karena di atas kertas walaupun lebih mahal tapi dia lebih tua, sedangkan si Martinez 32. Kita nggak tahu. Lebih muda si Costa kan. Jauh bedanya. Cuman ya Emi menurut gue balik lagi, dia udah tahu Premier League seperti apa. Karena sekarang tuh kekhawatiran gue adalah pemain-pemain yang di luar Liga Inggris apakah bisa menunjukkan kualitas dan kapasitas mereka. Itu. Ntar gue belum kelar ngomong. Terus abis itu ngomongin soal
ya pemain yang datang ke United kan mereka punya tanggung jawab dan tanda kutip beban yang besar nih. Iya. Lo akan diekspos media, lo akan juga dapat demand yang sangat besar sekali dari fans untuk bermain selalu baik kan. Iya, Itu yang iya, sebenarnya iya. ngebuat jadi pemain United itu tuh susah banget loh sekarang. Iya, Untuk pakai berbaju benar, United. benar. Iya, Punya iya. pun gue yakin banget ketika dia mau pindah ke United, karena itu emang dari hati dia akan whatever it takes, all the consequences, ya dia akan hadapin gitu. Cuman kan pemain-pemain kayak Diego Costa atau mungkin let's say ya kita ngomongin Gyökeres lagi kan, Amorim juga udah sempat bilang bahwa dia tidak mau mencari pemain yang hanya ingin bermain di kompetisi tertentu. Iya. Cuman ini dah, gue kalau lu ngomong tadi soal mental gitu-gitu, gue menarik garis benang merahnya mungkin yang bisa main bukan mungkin. Gue rasa yang main di Manchester United itu harus pemain yang memang udah firm sama hidupnya. Nggak juga. Udah stabil. Nggak juga. Lu lihat deh. Pemain-pemain kita yang hancur-hancur kan rata-rata yang dibeli ya. Yang dibeli tuh yang muda-muda tuh kebanyakan nggak oke. Tapi yang tua-tua kayak siapa? Si Martinez, Masraoui, Ugarte itu kan stabil. Tapi yang Ugarte lainnya nggak tua-tua banget lah. 24. Udah 24 ya? Udah firm, maksudnya dibanding umur 20 awal ya. Menurut gue ya 20 awal karena masih muda, gampang, masih pengen melek dunia, makanya itu yang bikin mental mereka tuh belum siap. Karena sebenarnya kalau sekarang kita ngebedain ketika dulu Class of 92 gitu ya, yang akhirnya mereka bisa berkembang dan ya kecuali Robbie Savage ya yang tiba-tiba ke Blackburn Rovers ya. Ya mereka itu tidak terpapar yang namanya ke sosial media, zaman dulu ada. Ya kalau ngomongin pasti bandel-bandel cewek, bandel-bandel mabuk tuh itu sudah sesuatu yang kayaknya tidak bisa dihindari gitu. Nggak bisa dihindari. Cuma ditambah dengan sosial media, dengan adanya sekarang tuh orang-orang tuh bisa berinteraksi tanda kutip tuh dekat banget loh sama lu. Komen apa di head speech. Itu yang ngebuat gua ngelihatnya adalah generasi pemain muda zaman sekarang tuh kayak lu tuh punya tantangan baru. Iya. Lah, lu bisa mindset lu tuh bisa untuk fokus di lapangan apa enggak sih? Benar. Dan kalau zaman dulu tuh seingat gua yang bandel itu yang paling bandel seingat gua kayak cuma David Beckham deh. Yang bandel itu dalam arti dia kalau pacaran bandelnya tua ya, pas udah tua ya. Pas tua. David Beckham tuh seingat gua bandelnya tuh karena dia kan pacaran sama si Victoria Spice Girl kan. Wah, muncen dong. Sama Victoria. Siapa sih namanya? Victoria Beckham sekarang namanya. Ya maksudnya kan dia di London, sedangkan Beckham di Manchester, dia tuh nyetir tuh bolak-balik katanya. Emang kalau udah bucin susah ya? Emang bucin susah. Cuman kan itu nggak terlalu diekspos media dan ya proven dia masih menunjukkan dia di lapangan kok. Masih jago. Ntar lah kalau kita ngomongin Beckham bisa lebih jauh nih. Betul. Karena menarik banget ngomongin sama Beckham. Tadi ngomong tadi Del. Sama by the way kalau ngomongin Beckham sekarang guys, di video itu ada dokumenterinya Beckham. Nonton aja itu. Netflix? Enggak, ada juga di video sekarang. Beda ya? Ada lagi. Beda lagi nih dokumenterinya itu bukan yang di platform satunya lagi. Iya. Tapi di video itu kayak ngebahas bagaimana tanggapan tentang rekan-rekan setimnya Beckham ketika masih di Manchester United. Gitu. Terhadap Beckham ya. Ya terus tadi ngomong Premier League proven Del. Ternyata gue tuh baru inget 10 musim terakhir United itu menjadi tim yang dari 5 tim MU tuh yang paling sedikit transfer pemain dari Inggris. Gitu? Iya, 8%. Dan itu ngomong ke soal Premier League proven. Di atas itu memang Liverpool. Cuman MU itu cuma 8%, Liverpool tuh di 20%. Tapi kan gini, Liverpool itu kan berhasilnya sekarang. Dia mungkin nggak beli banyak pemain dari Inggris, tapi kan Klopp itu bangun Liverpool dari tahun 2000 berapa? 16 apa 17 kan? Iya kan. Jadi maksud gue ya itu hasil didikannya Klopp. Nah, sedangkan yang paling banyak beli itu di atas itu seingat gue ada City, Arsenal sama Spurs. Makanya mereka ya bisa dibilang stabil lah, kecuali Spurs ya. Ya, tambahan fakta juga soal Manchester United. Untuk klub yang paling punya value terbesar di dunia tuh Madrid. Itu nomor 2 apa nomor 3? 2, gitu? 1 Madrid. Jadi gila masih segitunya gitu. MU tuh 6,25. Jadi United tuh bukan Madrid 6. Iya, United tuh bukan hanya sekedar tim sepak bola, tapi emang udah menjadi suatu brand marketing. Udah jadi brand marketing. Yang value-nya sangat besar. Makanya banyak tuntutan, banyak orang nge-hate juga. Ya, itu yang emang harus diterima sama
kita sebagai fans, pemain-pemain yang datang, dan harusnya dengan adanya itu, ya Sir Jim Ratcliffe bisa benar-benar bisa memonetize. Iya, bisa. Jangan untuk lo pangkas sana sini, tapi ternyata hasil di lapangan kurang. Karena kalau semakin hasil di lapangan merosot, gitu ya. Salah satu fakta terbaru juga si Marriott Bonvoy itu memutus kontrak dengan United. Hotel tuh memutus kontrak. Hotel udah beli kemarin ya? Iya, itu nggak lanjut lagi tuh. Udah nggak? Marriott Bonvoy udah nggak lanjut. Wah, berarti musim depan kalau dia ke Malaysia lagi nginep di mana? Nah, itu dia. Emang ke Malaysia lagi tahun depan? Duh, keceplosan. Aduh. Ya, pemain nih. Apa? MU tuh baru aja mecat 100 scoutnya. Tahu kan? 100 scout. Lu baca nggak? Belum. Masa? Belum. Jadi MU tuh mecat 100 scout. Jadi 100 scout, sekitar 100 scout lebih itu sebetulnya ada di seluruh dunia, dari yang pegawai tetap sama yang part time. Nah, itu dipecat karena sekarang kan ada Christopher Vivell, dia cuman di bawah dia cuman ada 10 orang. Gua nggak tahu nih 10 orang ini siapa. Cuman kalau menengok 100 orang, tapi ternyata yang MU beli berdasarkan sosial media dan YouTube itu anjing banget sih. 100 orang juga kerjanya pada ngapain ya? Makanya main FM lebih baik kali kalau main FM bisa dapat pemain. Ini kayaknya nggak jelas sih. Dan ya udahlah, itu aja lah. Itu. Jadi ya kalau kiper gue sih lebih pilih Emi, gue Costa ya, karena ternyata memang di beat ya, ternyata bener. Iya, belum ada kabar juga soal buat siapa back baru. Iya. Malaysia, tapi MU bingung jualnya gimana? Iya. Iya kan? Kita tuh bingung ya, kita tuh pusing sama pemain-pemainnya, tapi ternyata Malaysia itu walaupun dipinjemin ke PSV, juara loh sama di PSV loh. Iya, tapi dia main cuma 8 kali di Liga, 4 kali di Champions League. Kena bantai sama Arsenal, dan kayaknya memang mungkin pemain ini ya karena cedera juga kali ya. Iya. Cuman tapi masa sampai sebegitunya ya kan, cederanya kan bukan yang kayak cederanya Luke Shaw ya yang sampai patah gitu, tapi apa jangan-jangan ternyata memang dia pemain biasa aja yang dimana Erik ten Hag dan manajemen MU yang lagi-lagi kelihatan busuknya karena salah beli. Ya itu sih. Ya begitulah. Ini gila udah lama kagak ngobrol podcast berdua. Panjang, udah berapa menit nih? Berapa menit? Ray? Setengah jam lebih. Wah, keren. Kangen lo sama gue ya ngobrol-ngobrol gini ya? Iya, gila. Mentang-mentang udah ada sekarang rekan baru di luar Nggak sana ada. yang Tuh. fans Liverpool katanya lagi dekat sama fans Liverpool lo sekarang lo. Hah? Fans Liverpool? Nggak ada. Bisa ada deh yang Brazilian is believed to earn Kunya tuh 150.000 pound sterling. Kunya? Iya, Kunya. Oke. Kunya. Jadi itu dulu, jangan kita bantai semua di sini update-update-nya. Iya. Biar views-nya juga makin ngegulung ya. Benar. Jadi akhir kata Mardel. Koko United. Ciao.